season 3 Speak Bola biar clear. Akhirnya kita kembali lagi Mas Muk. Ya. Di momen yang tepat. Benar. Season 2 pas kembali kita nggak bisa ngapa-ngapain Tirta karena tim saya bodoh. Sekarang Kebalikannya, beliau sedang smiling face nih. Season 2 kemarin kita bertiga, season 3 masih bertiga juga. Yes. Ada Tirta Cipeng, Muktintut, dan saya Tio Tomo. Dan set yang baru, keren banget, woi! Waduh nih. Konsepnya apa ini Bang ya? Konsepnya ini warung, kayak warung kelontong di Ciledug gue nih, dekat nih, belakang gitu. Cuma kurang orang Madura telepon aja. Sama ini, apa, tambahan apa namanya, transfer pulsa. Transfer pulsa sama motor Thunder biasanya. Itu kan buat ini, beli bensin. Dok, kenapa sih diem aja dok? Saya tahu Iya. posisi tim saya lagi di atas. Emang enak banget ya. Kapan lagi selama 2 season Speak Bola Biar Clear tuh tim saya selalu di bawah Dokter Tirta. Sekarang berada di atas. Apa rasanya sih dok? Ini saya menjadi sosok yang wise dan soft spoken. Si cocok. Kali ini saya ini musim keberapa sih? Ketiga. Musim ketiga ini saya akan jadi persona soft spoken. Oke. Saya akan menekan sisi Kalem ya? Sisi Kalem ya? marah-marah untuk menjadi bijak. Tidak menjadi fans kardus. Oke. Ya. Positive thinking, positive vibes. Ih, Tirta banget emang ya. Tirta 2026 new year new me. New Year, New Me. New Year, Di New sini Me. tidak akan bisa menemukan Tirta ngegas di Speak Bola. Wesek. Apapun alasannya? Apapun. Walaupun Liverpool nggak lolos champion? Semisal kan kita nggak ada yang tahu di akhir musim. Itu kalau Liverpool kalau lolos champion akan ada muncul persona alter ego baru. Oke. Enggak, terkadang tuh ya Dokter Tirta, terkadang suka keceplosan apa yang sebenarnya seharusnya tidak usah diomongin, dia keceplosan untuk membuat janji itu, jadinya. Blunder sendiri. Dan itu kemungkinan akhir musim bisa terjadi sih. Ini podcastnya bisa diganti aja nggak juga? Oke. Speak Bola buat MU. Ya, jadi semuanya pakai jersey MU udah buang aja semuanya. Tapi dok, ini kan kita udah season 3 dok ya. Kita mau nostalgia dulu nih sebelum mulai season 3 secara official nih ya. Kita juga ada kawan-kawan kita di dari Teman-teman kawan-kawan dari fans hijau daun, Clorovers namanya. Tepuk tangan dulu. Kita mau nostalgia dulu episode Speak Bola yang paling berkesan di season 2 Season menurut 2 ya. kita bertiga tuh apa aja nih? Kalau Season 1 nggak boleh Bang? season 1 kenapa lu mau lihat mana? Lupa. Awal ketemu sampai nggak bisa tektokan sumpah. Namanya juga awal-awal. Awal-awal kita masih bingung. Oh, soft spoken. Awal-awal kita masih bingung. Awal-awal season pertama itu tiap saya ngelucu Dokter Tita marah beneran. Marahnya beneran. Saya yakin itu marahnya beneran. Pasti deh, valid. Kalau sekarang kan gimmick, bercanda. Oh enggak, saya kadang serius ini. Oh serius ya? Serius. Oke. Anda tidak melihat saya sekarang sedang serius. Nih, kalau mau lihat Dokter Tirta yang marah-marah di Iya. season 2 ada tuh ketika kita live reaction Indonesia lawan Australia. Oh itu bisa itu nggak usah ketika jangan ada. Itu masih menjadi video Viral dong. Viral. video itu. paling tinggi loh itu video. Enggak, sampai sekarang aja masih ada yang nge-like. Masih. jangan. Random. Apalagi kalau tim nasional main, karena waktu itu kita lagi live reaction ya. Ada Iya. gua, Mas S, Mas Vincent, Tirta, sama Mukti. Karena Ya. dia prediksi terjadi kan. Jadi, ya. Ini kita Main lihat. Konami Cup kan. Kita lihat dulu nih. MU Konami. Videonya seperti apa? Kita lihat dulu nih ya. Dan kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Ih, fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Iya benar. Ini mana yang Analogi main gitar? terbaik. Ini analogi terbaik. Iya. Namanya Noah. Noah lagi manggung. Lukman kamu saya pecat. Bingung nggak hari. mungkin. Ini nyari job di mana kita? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin salon sampean manggung, dutanya resign. Kami dua. Erespa. Nggak bisa lagi. Ya, itu kejadian pas lagi bulan puasa ya. Buka puasa tuh kita lagi Buka puasa. Kayak sekarang udah nggak ada kayak gitu.
Enggak, gue tahu kenapa dia akhirnya meledak. Buka puasa udah langsung meledak dia makannya. Kalau saya faktor ini lontong yang saya makan itu. Lontong. Sepertinya mengandung Berarti kamu menyalahkan lontong ya. lontong jadi Lontong adrenalinnya membuat naik. eksplodar. Ya, tapi selanjutnya kita lihat dari momen season 2 yang favorit buat Dokter Tirta apa, Dok? Pas sudah jauh-jauh ke Osaka, kehujanan, kalah 4-0, makan karage. Mencret. Kok bisa, Dokter? Tapi karage ya ternyata tuh kaget murah. Kaget kayak pikirannya kan, wah ini Jepang pasti mahal. Kok cemilannya murah? Ya udah kita borong lah karage semuanya. Mencret nyuk, aku pasang 3 porsi. Bener-bener mencret, mencret 2 hari. Dokter, men. Nggak masalah ini ya, Vivinedes ya. Iya. Yang makan karagi bukan dia doang. Iya. Semua, Bukti, semua. Desta aja makan. Tapi yang semuanya. Osaka tuh kemarin, aku akuin situ bener-bener badai, hujan, pulangnya macet. Lengkap ya? Sampai hotel tuh jam 11 malam. Besoknya suruh syuting lagi di pinggir danau. Danau, keren ya. Keren sih. Ada itu. bapak-bapak mancing Ada lagi. bapak-bapak lihat ngapain ini berempat ini. Bapak-bapak Jepang. Nah, ini kita lihat dulu nih cuplikannya kayak gimana nih. OED kita di season 2 ke Jepang. Titik percaya bahwa IPL tuh gila karena Endo di sini ngawu-ngawu banget. Gede kakinya, ternyata di Liverpool jadi Cadangan. camat. Lu bayangin main Jepang ada yang gue ngeliat apa namanya dijaga sama orang Indonesia 2-3 orang gitu. Iya. Pemain Indonesia terbang coy di body Bener. doang. Diginiin doang. Backnya Jepang tuh betisnya kalau bisa ngomong kayak siap gitu kan. Siap. Ya, siap gitu kan. Kalau Indonesia gimana? Kalau Indonesia kayak ngapunten Mas ya. gitu. Ya. Tapi nggak semua pemain Indonesia kayak Enggak. gitu, banyak yang kenceng-kenceng juga. Ada yang siap juga. Ada yang siap. Mak. Nggak jadi. Tapi ini nggak semua kerekam, yang nggak kerekam juga banyak. Banyak. Apa yang gak kerekam? Ada lah. Yang gak kerekam Mukti makan sashimi kuda. Oh iya tuh sashimi kuda. Dia juga makan sashimi kuda sama gue. Gue ajak. Iya, sama yang nggak kerekam adalah aku sama Bang Tio jauh-jauh ke Shizuoka buat nonton Shimizu Expulse. Bukan di Shizuoka, jadi di daerah namanya Shimizu. Pokoknya dari Shizuoka naik kereta lagi lah. Kita Nah, nonton itu. Shimizu Expulse kan. Karena gue dari kecil mau suka Shimizu Shimizu. pompa air. Iya. Di Itu sana kota, namanya itu kota, Dok. Jadi semua pompa air, kopi itu pakai pompa air tuh. Semua pompa air. Semua Shimizu. Jadi si Shimizu Expulse itu baru promosi season lalu. Ya. Gue Mukti ngajak. Nonton. Tujuannya adalah, Dok, biar kita nggak ketemu orang Indonesia, biar bener-bener ngerasain atmosfer Jepang. Ternyata Udah Ternyata nih. di stasiun saya disamperin orang Harajuku gitu stylenya, rambutnya diwarnain merah, panjang kayak Larensil gitu loh. Nyamperin saya langsung bilang, Mas Mukti saya orang Pati. Beneran, Bang Tio. Dok beneran dok, out of Beneran. nowhere. Itu masalah kita udah paling terakhir ya. Pokoknya Iya. udah ke stasiun tuh udah kayak mau kereta terakhir. Malam. Gue lagi ngobrol, Buk capek banget kita makan apaan Buk ya. Terus dia tiba-tiba, Mas Mukti anjir, jauh banget dok. Iya. Shimizu. Ternyata dia jadi supporter resminya Shimizu. Jadi udah Resmi. resmi Dia emang nyampur sama official, dia supporter Jepang. kerjanya sama Mas Mukti nih ya, tukang potong tuna ya. Tukang potong ikan tuna. mentok tuh culture tuh, yang pakai samurai halus. Iya. Lu masih lihat gayanya bener culture banget ya. Culture. Culture mentok. Jepang. Harajuku. Harajuku. Kayak lu dulu lah, merah-merah gitu rambut, ya kan. Gak usah dibahas ya. Gak usah dibahas. Nah, tapi kalau tadi gua udah, dokter kita udah, Ya. kita lanjut ke Mas Mukti nih. Favoritnya Ya. mana Mas? Yang ketemu Oleh untuk pertama kalinya. Oleh Guna Soldier. Bukan. Oleh Ramlan. Oleh Ramlan nih abis tosan sama Mukti cedera. Kita lihat tuh cuplikannya. Segment, Mukti will give you facts. Unique name facts. player. Unique Yeah, name player facts about footballers. Ya. Oke. Dan Silakan Mukti. mau nyoba satu joke bahasa Inggris ke Oleh boleh? Boleh. Mukti will try one jokes in English to you. Oh. You got me wrong if you think that I'm fat.
This is not fat, this is only to zoom in. Ketawa Pak. Bisa stand up di Inggris saya Pak. Ketawa nih ya. Zoom ketawa. You don't have to laugh if you don't want to. No, I laugh, really. Yes, thank you Oleh. You like Abis vokalis. ini Oli diajak ngomong sorry nih. Ayo coba mana linknya. Langsung, Muk, kasih Oke. Muk. They put on the screen the laugh. Ya itu dia abis salaman sama Sohib oleh ya. Parah. Oleh. Tos dada abis itu langsung dia. Wajur mental dong. Jahat. Ada Dua. ada yang nggak kerekam juga. Apa? Ketika si syutingnya selesai, Oleh kan salaman lagi sama saya terus ya. You smell is good katanya gitu. You smell. Apa parfum itu Bang? Iya, Ya, itu. Bau bau wangi, bau enak. enak. Iya, padahal saya beli parfum. Produk tuh. Ampun. Iya. Terus main season 2 kita diberangkatin ke Jepang. Terima kasih Clear. Terima kasih. Plus kalau nggak salah kita di season 2 kemarin dapat award juga. Oh iya. Kita menang award. Menang Menang Cok? award. Apa? Ada yang dari agensi-agensi gitu, brand apalah gitu. Bagus kita menang. Kalpataru. Ya. Ya, selamat ya. Speak Bola tepuk tangan lo dong. Terima kasih dukungannya. Season 2 kita ke Jepang ya kan. Timnas mungkin tidak lolos Piala Dunia, tapi season 3 ini Tio Tirta Mukti lolos Piala Dunia. Siapa tahu ke Amerika. Siapa tahu ke Amerika. Amriki. Tapi saya udah latihan buat naik pesawat 24 jam nih buat besok nih saya. Yang sebelah lu gue masalahnya. Hati loh. Ya kalau terlalu lama di pesawat tuh kakinya bisa bengkak. Aku kaki nggak masalah, lebih ke kesibukan aja Dok. Di Jepang itu waktu kita ke sana kan 7 jam tuh. Semua hal ku baca di situ. Apa menu itu, makanan, terus STNK aku keluarin, ku baca semua. Sampai akhirnya saya baca pikiran orang. Udah nggak ada yang bisa saya baca Romi soalnya. Rafael. Iya bener. 7 jam. Lawas tenan Romi Rafael. Lu bayangin, di Mbak datang si pramugari datang, Miss, Bang mintain makanan dong. Gue mintain makanan dia mulu. Cemilan. Semua apa coba? Setiap kali Missnya datang tuh datang. Kasih. Dikasih? Iya dikasih, kasihan Oh ya lihat. kan aku nyusul ya soalnya. Aku nyusul. Kasihan. Terakhir dia si pramugarinya nyerah karena saya minta gudeg waktu itu. No. Ya. Ya tapi itu tadi sedikit flashback ke season 2. Tepuk tangan sekali lagi dong, weh. Kita akhirnya sudah bisa memasuki season 3. Kita lama-lama kayak film ini, series Prison Break ya, atau nggak Lost ya? Iya. Berseason-season. Breaking Bad. Breaking Bad dong. Oh enggak, How I Met Your Mother kalian dong, nggak kelar-kelar. Kok itu tontonan istriku loh. Iya kenapa? Oh, Bagus apa-apa dong. sih. Ya iya sih. Kok dia bingung? Bukannya paling sering cewek ya nonton itu ya? Enggak, teman-teman gue semua pada nonton season yang... Aku nonton Ipara Dalam Maut juga. Ya. Halo. Ya tadi kita udah flashback, tapi season ini kita kembali lagi bertiga, gue, Tio, Dr. Tirta dan juga Mukti. Dan seperti biasa di setiap episode Speak Bola Biar Clear, kita selalu kedatangan tamu. Oke. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang baru aja berkelana dari negeri Saudi Arabia. Sadio Mane, Bukan, coba tebak lagi. David Luiz. Bukan, tebak lagi. ini- Darwin Nunes dong, Woi. bawain. Mana Darwin Nunes. Asli, itu pahlawan Liverpool. Tuh sekarang bilang pahlawan. Coba tonton season 1 marah-marah mulu sama Darwin Nunes. Sekarang udah acceptance fase saya. Ya langsung aja kita panggilkan bestinya Cristiano Ronaldo, Rico Lubis. Oke, saya langsung Halo. tangan yang sudah menghirup udara yang sama. Kok tangannya menghirup? Ya tangannya udah merasakan udara yang sama Udara yang sama Cristiano dengan Ronaldo. CR7. Gila. Enak ya? Gimana Muk? Itu tulisannya lu. Bisa lo ceritain nggak? Saya gitu Bang. Anjir, udah season 3 masih aja gua arahin. Kok aku sih janggal. Nah kemarin ke Janggal. Arab tuh ngapain Bang? Dalam rangka apa? Jadi gini, kan gue fans Ronaldo nih. Yes. Gue menganggap Arab tuh paling mungkin gue me-reach out dia. Betul. Karena World Cup jauh, tiketnya mungkin juga sulit. Iya. Dan Eropa kalau Portugal juga susah. Ini kan Arab mau jadi reach out lah. Jadi untuk terakhir kalinya mungkin kita nggak tahu dia pensiun cepet, tinggal sisa 5 game home. Iya. Saya berkunjung ke sana lah. Gitu. Ya udah, kebetulan pada saat gue posting teaser segala macem banyak disambut sama ada ketua fans Garuda di sana namanya Mas Angga. Nah, dia DM gua. Iya.
Bang, salam kenal gini, gue bisa aturin lo first row di corner segala macam. Jadi banyak teman-teman supporter di sana dan lain-lain. Ya udah, gue bilang mungkin gue bisa ngelihat dia dengan tenang karena gue lihat animo di Arab tuh nggak seramai Eropa. Iya. Enggak kok. Jadi cukup quiet lah kota. Jadi emang beneran gue mau ngelihat Si Ronaldo. Ronaldo udah deket. Oh, bukan diberangkatin umroh atau apa sama itu? Umroh nanti sama Green Boys. Green Maret. Boys. Oke. Ada, Mau ngomong apa? Apa mau ngomong? Ayo, Ih, kan telat. nanya doang. Benar. Tapi Dia. berarti dapetin momen Ronaldo ngambil corner nggak? Kan depan tuh kamu. Dia nggak pernah Yang ngambil corner Mana? si Joao Felix Joao tuh Felix. yang gagal penalti di Piala Eropa itu. Oh, Gue masih dendam. Baik, dia baik. Tim saya kalau di final Piala Eropa 2 kali juga ya udah. Tapi intinya gitu sih, gue kan basket mengidolakan Kobe sama Jordan, gue nggak Ya. pernah ngeliat mereka langsung. Oke. Jadi ini ada satu yang gue idolakan di momen-momen sebelum dia pensiun, gue lumayan bela-belain sih. Nah, ini pertanyaan langsung nih. Kayak anakku nih. Kayak anakku nanti dibahas Iya. gue. Iya. Apa? Apa aja. Oh ya, ini emang babi. Celeng banget. Os poker. Katanya soft spoken. Iya, soft spoken dong. Mas Riko emang ini tidak bisa ditolerir kadang ucapannya. Kenapa ngefans CR7? Kan banyak idola lain. Kenapa nggak Messi? Kenapa nggak James Milner? Apa atau James Rosa Klose? Milner sih? Lah siapa tahu. Kan apalagi angkatan 90 pas dia duel live stream aja apal pemain-pemain Kalau tahun 90-an. 90 mah Eric Cantona. Wah, gue hatam 90. Tuh. Main bola. Mau diuji. Mau diuji. Tapi tanya dulu dong si Ronaldo. Oh iya, kenapa? Oh iya Ronaldo menurut gue work ethic sih. Sama kayak gue suka Kobe kan. Itu work ethic. Gue harus akui kalau CV nih, Messi nomor 1. Kalau Messi mau ngelamar kerja tuh langsung diterima tuh. Dapat ya. Iya. Gaji berapa pun langsung Iya. kamu gaji berapa? Ya, saya Sam! 100 juta gitu Iya. ya. Tapi Ronaldo di bawah bayang-bayang Messi, dia tetap push the limit untuk haus gol segala macam. Ya menurut gue itu lebih make sense buat gue idolakan karena ada impact di gue. Kalau gue, jadi gue suka sama Ronaldo karena dia tetap push the limit di umur 41. Iya. Per hari ini dia ulang tahun. Happy birthday Bang Cristiano. Bang Cristiano nih ada. Zam, Dilihatin cucur tuh. sini loyal. Sebagai orang paling populer di dunia, udah paling bener, clear. Emang. Zam. Gua dia, Senyuman I love- khasnya. I love clear, I love Terbaik, clear. Zam. Senyuman khasnya lo lihat tuh. Si paling natural nih jelas. Natural, organik. Bener. nih. Ini nggak di briefing loh. Gak iya, natural, Berarti organik. hari ini ulang tahun, Bang. Hari ini ulang tahun. Oke, saya cek ya weton Jawanya. Kayaknya lagi. Ya tapi buat Vivin Edes yang mungkin melewatkan momen dari Rico Lubis menuju ke Al Nassr, coba kita cek dulu nih videonya ada di sini nih. Let's go. Baik. Ini baik. Walaupun penaltinya gagal ya, Piala Eropa. Nyampe. Culture mentok nih. Kacau ya. Culture Itu lagi mentok. dingin berarti ya? Apa tuh? Lagi dingin di 10 sana. derajat. 10 derajat. Mentok itu ya, udah lihat CR7 ngegolin nih. Enggak, Enggak ya? sayangnya enggak. Itu dia on goal tuh. Si musuhnya Tapi tuh. sempet neriakin ke Ronaldo nggak, Bang? Mumpung ketemu di situ gitu. Iya, gue kalau ketemu di Bintaro kan gue panggil juga. Reakin. jadi gue tuh suka ngayal tuh. Bang, lu bedanya Ronaldo sama Messi apa sih? Gue suka ngayal aja. Messi tuh kayak orangnya introvert. Iya. Kalau lagi nongkrong bukber tuh main HP. Iya. Jok gitu loh. Iya. Jadi gue kalau ketemu Messi paling
Mas. Karena dia diam. Benar kan? Kalau Messi tuh kalau Ronaldo kayak ketemu di PIM tuh, "Dong, gimana dong?" Gitu. Gimana anak-anak mana dong? Gue ngayalnya begitu. Sudah squad berapa kali hari ini? Jadi gue pas ketemu Ronaldo, gue mewujudkan permintaan netizen. "Dong, gue panggil." Padahal kenal. Padahal mah kagak kenal. Kerap tuh. Iya, tapi itulah. Anyway, ya gue happy bisa ngelihat dia 90 menit full time main. Oke. Tadi sempat kamu panggil Do gitu terus dia nggak nengok. Mungkin dalam hati dia panggilan aku Chris. Gitu. Atau enggak Ano. Tapi apa sih panggilan Ronaldo sehari-hari? Kan pemain-pemain bola tuh ada panggilan sendiri-sendiri tuh. Ya kayak Cristiano sih kalau Cristiano gue lihat kan, sih. Ya gue mau beda aja. Oh, pakai nama depan biasanya. Tian. Tian dia janggal sih Tian. Tian agak janggal jujur. Wayne Rooney itu kan Waza ya. Tian. Itu so imut. Oh Tian. Wastian. Ya tapi kalau misalkan di Saudi Arabia kan sebenarnya hari-hari adalah panas ya. Lu kaget gak ketika di sana? Karena lagi dingin ya pas gue ke sana tuh dia di sana kota hidupnya malam gak sih? Iya abis asar. Habis asar. Sore. Nah pas gue ke sana tuh lagi panas dong. Panas, gue ide banget jam 10 padel. Jam 10 pagi. Ada lapangan padel di sana. Banyak dong. Banyak. Bagus banget lagi, jam 10 pagi terus panasnya 37 derajat. Buset. Gue gak tahu, gue pikir di Jakarta. Di Bangladesh ada juga. Tapi Bangladesh cuma di Medan, Agam. Ya tapi kita tahu kan kalau Arab itu kan lagi seringnya panas terus ada dingin juga. Dan kemarin pas Bang Niko kesana tuh lagi dingin 10. Tapi Iya. pas banyak juga ketika kesana tuh ke Arab lagi panas-panasnya. Dan lagi panas banget. Jadi scalp atau kulit kepala kita jadi ikutan panas dan lepek. Ya enggak? Dan pas banget sekarang Clear ada yang baru nih. Clear Man Ultra dengan 3 kali cooling factor. Kasih sensasi dingin selama 48 jam. Betul. Itu gue pakai. Gila. Ini lu kalau ke Saudi lagi panas-panasnya pakai ini dingin. Kepala dingin dong. Siapa tahu kalau Liverpool kalah pakai ini lu jadi dingin juga, ya kan? Sambuan pakai Clear habis itu sholat Jumat. Wih, Wah. tambah dingin. Sendal hilang double. panas lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke segmen yang paling kangenin sama penonton Vivin Dedes yang isinya akan membahas pertandingan sesuai permintaan kalian. Dan Yes. inilah Bedah Sampai Clear. Akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah Speak Bola. Dok. Ganti aja acaranya nih, namanya reaksi kemenangan MU. Lah orang MU emang lagi bagus. Iya, kamu tidak mau mengakui. Kamu juga sekarang terkenal gara-gara MU. Akui lah. Kamu masuk suara yang masuk di akun MU walaupun yang Indonesia juga akui lah. Siap King. Siap King. Terbaik. Sejagat. Tidak ada yang bisa mengalahkan King. Semua tim tuh jelek di hadapan King MU. Nih, Ya biarin dia. dia marah-marah mulu kok. Oh enggak, itu kan sosok mengakui. King. Tuh, tapi mukanya begitu tuh, ya kan? King MU. Lu pernah lihat orang terkenal banget, lu kan udah terkenal pada dasarnya. Jadi lu lebih terkenal lagi gara-gara tim lawannya dia, ada nggak lu kayak Si paling dapat profit tuh gara-gara King MU. Si paling dapat profit nggak dapat. Endorse juga nggak dapat. Sekali ada yang endorse, Dok ini di endorse segini asal pakai jersey MU. Terima. Soft-spoken. Tapi kan kali ini kan akhirnya Man United 3 kali menang beruntun ya. Melawan City, Arsenal, dan kemarin lawan Fulham. Betul. Dan pekan besok akan lawan Spurs. Nah terakhir kali Man United itu 3 kali kemenangan beruntun ketika menang lawan Sunderland, Liverpool, habis itu Brighton, habis itu MU kalah. Kalahnya nggak main-main, imbang nggak pernah menang-menang lagi tuh susah. Makanya Mourinho dipecat ya kan. Menurut lo MU bisa bertahan? Bintang tamunya Rico Lubis yang ditanya Tirta terus. Itu ada pendapat Dr. Tita tren kemenangan MU apakah terus berlanjut? Baru si paling nyambung speak bola tuh emang. Ini bintang tamunya Mas Rico Lubis ditanya. Yang ditanya Kesel. ini tuh. Soft-spoken. Orang Jawa tapi Pendapat hatinya saya Medan tentang gitu dia. kemenangan MU. Saya tidak peduli. Mau menang kek, mau Jujur imbang dia, kek, mau kalah kek, terserah. Bukan tim saya. Saya peduli cuma Itu- Liverpool. Oke. Isi hati dia. Jadi dia. Jujur itu ya. Konami Cup.
Tapi kan kalau misalkan kemarin gue sempat menonton konten lo ya yang sama Irwan ini ya. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Itu Irwan Musri, bukan? Iya, bukan. Dapat Rolex tuh tadi. Dapat jam. Lu yakin Dok akan melakukan hal itu? Kalau Apa sih? misalkan Liverpool tinggal lolos champion terus Man United lolos champion akan Mohak rambut. mohak. Orang belum mohak udah ada yang ngeditin tuh. Udah viral. Udah tahu netizen TikTok sama netizen beberapa threads tuh polos. Dipercaya beneran. Sampai ada yang bilang, ini karbit ya, kadang MU, kadang Liverpool. Sos banget. Bukti gimana? Mas Riko belum main threads kan? Mas Main Riko cuma belum jangan main. posting. Jarang kan? Itu terkadang lebih Lihat brutal. kok, gue lihat kok, gue lihat. Jadi ini menguasai dia kalau di sana. Gua Pasti. yakin. Menguasai. Megang. Tapi Mukti dulu coba gimana Apa? kalau Michael Carrick? Wow, saya kan fans Juventus ya, jadi sudut pandang tim yang Apa? hampir jadi koperasi juga gitu. Tapi kan selamat sekarang nih, ada Yildiz kan. Menurut saya sepak bola tidak melulu tentang statistik bro. Dan Carrick yang membuktikannya. Karena Carrick ini lebih ke sosiologi sih. Psikologi bang. Iya betul betul. Psikologi, jadi kelihatan pemain-pemain lebih lepas tuh di bawah Carrick Iya, tuh. iya. Relax ya. Kalau Iya, Relax betul. gitu. buat Rico Lubis sendiri gimana lu lihat Gua- Manchester United? Iya, gue sesimpel gini. Gue kan basket ya bertahun-tahun ya. Gue percaya emang ada elemen namanya chemistry. Di Iya. tim. That's why PSG era Messi nggak pernah champion. Karena gak ada chemistry-nya. Karena nggak ada chemistry-nya. Madrid sekarang bapuk juga lagi kayak Yes. gitu loh. Kalau Liverpool? Michael Carrick yang notabene sahabat Ronaldo. Iya. Bener gak? Bener gak? Benar. Itu Angkat champion bareng. sepertinya bisa, Bisa lah ya. at least it's a good start. Ya. Jadi gue sih happy Michael Carrick bisa membawa tren positif ini dan feeling gue bisa cukup panjang harusnya ini. Bismillah ya. Faktornya chemistry Chemistry. menurut gua. Ya. Detail ya, si paling Detail. detail. Karena itu kan gak ada matematikanya. Betul. Nah, kalau teknik pola itu bisa. Yes, bisa bisa sama yang diasah, lain. bisa Semua bisa. dipelajari. Chemistry itu hati. Itu. Bener gak? Itu Benar mahal bang, tuh. jadi intinya setelah ganti-ganti pelatih ternyata solusinya adalah makrab. Bener. Malam Makrab-makraban, biar chemistry dapat. Bisa jadi kayak gitu. Duit malam. Jadi Iya. udah gonta-ganti. Solusinya outing. Outing bareng, outing bareng. Iya, outing di ini. Iya. Cibubur, Bu Persa Cibubur. Berarti Liverpool kurang outing. Iya, kurang outing Kurang Liverpool. outing. Liverpool itu udah outing duluan sebelum juara kan. Bubarin aja tuh tim sport medis, analis, scouting. Cari aja Liverpool goes to Karimun Jawa. Outing. Pakai spanduk gede gitu. Iya, Naik bus outing, Iba naik bus. Utama. Anak-anak Liverpool kan manggil Isak masih, gitu doang. Nggak akrab tandanya. Harusnya? Gitu ya. Itu udah kenal. Udah kenal. Bro. Tapi beneran, MU ketika main kemarin, muka dari pemainnya aja kelihatan happy. Iya. Gitu. Daripada sebelumnya tuh kayak, Dorgu kan sering nunduk terus kalau main gitu. Kayak ada masalah. Kayak Bola, banyak coy. pikiran Banyak kayaknya. pikiran gitu. Dia lah bola itu duduk. Ya tapi Tapi saya percaya chemistry itu bang, saya percaya banget. Iya, Betul, iya, harus ada itu. jadi sebenarnya kalau orang kemarin banyak beredar di Eropa sana tulisan bahwa ya kenapa Michael Carrick bisa ngebuat Man United seperti sekarang ya. Iya. Itu ada andil juga dari pelatih yang sebelum sama ini pasti gini dia nih. Amorim itu kan dia agak fisik dan lain-lain, terus juga membuang pemain-pemain yang tidak dibutuhkan. Pengacara Mori memang dijuluki. Bukan pengacara kan, kita kan nggak mungkin Carrick datang tiba-tiba tim langsung jago, kan ada prosesnya. Portugal. Porsi tukang jagal. Jadi Amorim ngebuat itu semuanya, tapi akhirnya dicabut. Michael Carrick di sana menyempurnakan apa yang sudah ada. Ternyata pemainnya bagusnya ternyata 4-2-3-1. Oke. 4-3-3. Berarti Amorim meninggalkan sesuatu juga. Meninggal sesuatu. Nggak bisa bilang, oh ini semua karena Michael Carrick. Enggak, lu mesti lihat progresnya dong. Musim ini seperti apa. Gitu dong. Tapi dari gerbong Amorim, selain Amorim ada yang dicopot juga nggak? Semuanya cabut. Oh iya. Semua cabut, gerbongnya cabut. Yang paling krusial tuh menurut gua si Steve Holland itu asisten manajer Michael Carrick itu, dia itu asisten manajernya Conte pas Iya, juara iya. Chelsea itu, Gareth Southgate, terus juga Mourinho sama Arteta kalau nggak salah deh. Pokoknya dia ini juga semuanya. Marah-marah mulu. Cemberut mulu. Oke. Tapi kan ya udah nih, Bener. ini udah selesai, ya kan, udah selesai. Gimana kalau kita bahas tim kamu? Liverpool. Tuh, kan dia juga dibahas Liverpool juga Tim kagak bola di Liga Inggris tuh ada 20. Di basket Brighton, Leeds United, Dok, ini kan apa Liga masalahnya. Belanda dibahas Liverpool lagi apa yang Dok, dibahas? masalahnya Ini big match, Dok.
Liverpool lawan City. Udah bukan big match, yang pasti juara Arsenal. Masalahnya udah clear kalau kita bahas Empoli. Bukan saya yang 176. bilang ya, fans MU yang bilang. Iya kan gue bilang di lu juga bilang gue nggak tahu yang akhir juara musim siapa. Gak ada yang tahu. Tapi gue punya pendapat berbeda ini. Nah tuh. Apa nih pendapatnya? Gue waktu nonton Al Nassr kemarin, itu gue mengakhiri kekalahan mereka 3 kali beruntun loh. Iya. Itu gue nonton menang. Ini feeling gue, Liverpool Menang nih. menang. Karena di sport itu nggak selalu di bawah. Pak, teman sejati. Ini teman, bukan kayak kalian. Insting. Ini teman lama. Insting mengatakan. Teman lama. Si loyal. Benar. Bukan kayak kalian. Besok ganti acara sendiri. Tirta Rikolobis bola-bola. Kita buat tandingan lawan Mukti Tio. Gue feeling Soft spoken. Liverpool gue. Ya gue juga pengen Liverpool kalau Feeling. main City kemarin udah unggul 2-0 ke balap jadi 2 Feeling sama Liverpool. mas Spurs lagi. Enggak, saya nggak peduli. Pokoknya nih, saya peduli. Yang penting Liverpool menang. Saya nggak peduli. Iya peduli kalau yang Liverpool menang gimana sih Ya, kata-katanya. pokoknya peduli. Saya nggak peduli tim lain. Yang penting Liverpool menang. Ya, tapi lu pede nih dengan Liverpool lawan City nih. Nggak pede. Gue ada kredit lagi buat Liverpool. Dan gue pernah komen itu di sebuah Instagram lah. Iya. Ronaldo ini pernah bayinya meninggal. Oh iya. Satu-satunya fans yang kasih Applause. doa itu Liverpool. Liverpool. Respect Iya. buat fans Liverpool. Iya bener. Soalnya Liverpool. di dunia nyata saya sudah nggak kuat ini. Sampai saya menonaktifkan fitur tag. Lu gak bisa di-tag lagi? Udah nggak bisa di tag. Sama sekarang, saya sekarang. memfilter kata GGMU di kolom komentar. Capek saya tuh lihat korek buset baru bangun pagi. Bret 10. Update apapun. Bret. GGMU. Itu terus sampai udah. Capek saya nyerah. Jadi kalau hanya MU tren kemenangan harus dihentikan agar ini fansnya terbenam lagi ini. Matahari terbenam. Tapi kenapa nggak kamu hadepin itu orang-orang yang ngetekin kamu, Dok? Hadapilah. Jangan melarikan diri dari masalah seperti itu. Pernah nggak nyoba ngadepin orang Si yang paling king-king timnya dibahas nih Pak ya. Tim lagi bagus lagi naik gitu? Juventus. Lagi bagus Juventus, bro. Lagi naik Lili. Iya sih balik lagi 3 besar. Sepak bola, bro. Gimana? Kamu pernah nggak coba sekali ngeladenin orang-orang yang kangking itu? Dok? Oh pernah. Pernah. Pernah di dunia nyata pernah. Gimana? Gimana? Malah view-nya viral 7 juta views. Itu ngapain lu ngapain? Lagi ngajak foto bareng. Iya. Dok, foto bareng. Baru foto, King MU. Spontan saya. Itu spontan, gak bisa dikontrol. Iya, iya, Lagi lari, King MU. Lagi makan di warteg, King MU udah gak bisa. Itu sudah unkontrol. Dan mulai merembet ke keluarga saya. Oh iya. Iya, anak saya kan sekolah di Al-Azhar. Oh, iya. Anak saya fans Real Madrid. Ah. Sampein ke papahmu, King MU. Anakku curhat tuh, Pak, ini Liverpool kenapa gini sih Pak? Di sekolah dibahasnya MU terus. Nah, udah mulai merembet ke keluarga, ini sulit untuk dihentikan. Ini tekanan mental ini saya. Keluarga. Bola ya. Tekanan ini saya. Ini saya sudah mulai kewalahan menghadapi MU. Ini menang harga mati. Untuk demi pride seluruh fans Liverpool di dunia. Nah, ini ada tweet dari Dr. Tirta nih di X LFC, kalau menang versus City akan menguntungkan Arsenal nggak masalah. Kemenangan lawan City di Anfield jauh lebih Iya. penting untuk Liverpool. Iya. Kalau sampai Liverpool kalah sama City, yakin fans kangking akan bersuara gini. Tutorial ngalahin City. Enggak, cek logatnya YouTube." gini. Logatnya gini. Tuh, ya kan kalah. Tutorial ngalahin City. Cek YouTube MU dong. Salah. King MU. Menang harga mati buat Liverpool. Ya, saya udah muak dah. Anda tidak bisa membayangkan ya melawan ribuan fans Manchester United yang ditemui di medsos dan ratusan yang ditemui di dunia nyata. Nggak, tapi ini gue mau nanya soal dari sisi sepak bola. Ini bukan ada fans fansnya. bola lain loh mas. Iya, gue mau nanya dari sepak bola ya. Lo kaget gak Liverpool musim ini bisa, kan waktu itu ada tren yang menurun banget tuh. Awal musim kan beli pemainnya banyak tuh, Isak, Florian Wirtz, Frimpong, dan lain-lain. Lo pasti kan pede ya di awal musim kan. Lo kebayang gak sih ternyata Liverpool musim ini roller coasternya segitunya? Enggak, sudah yakin gara-gara pas beli Isak. Ada kok tweetku tuh, aku pasti nggak setuju dengan pembelian Isak. Itu si paling serius nih, betul. Gak penting ya harusnya ya. Nggak penting, harusnya duit segitu bisa buat beli bag 5 biji. Keren kan bag, malah bertahan nggak mau nekel tuh si Van Dijk. Van Dijk begini dong kayaknya. Iya malah itu gara-gara dia itu Fulham jadi imbang tuh. Tapi sampean harus klarifikasi di episode kali ini. Apa klarifikasi apa lagi? Banyak foto sampean pakai baju MU. Itu asli atau editan? Ayo kita klarifikasi. Ayo kita coba lihat nih. Nah,
Ah. Mana nih? Soft spoken banget. Meteor Garden. Diundang. Ini asli kalau ini sih. Ada melet. Ini asli ada melet-meletnya gitu. Ini sebelum tag sama gue tuh. Nah ini juga nih fix nih. Ini buat netizen, ini yang ngedit, ini netizen X. Ini bener kan? Kalau yang ini Ini gara-gara kalah main PES lawan Rian Demasi. Bener, ini tahun 2020 rambutnya aja masih jamet gitu kan. Oke, next lagi. Ini yang gift kayak gini ini ratusan loh. Ini yang ngedit anak X. Tapi kalau bercandanya di X, troll tuh hal biasa. Betul. Nah, bercandaan X di bawah threads, percaya coy netizen. Emang iya? Iya, netizen threads tuh percaya. Bingung sama Mas Tirta-Tirta ini sebenarnya karbitan apa enggak sih? Ada yang nulis post gitu di threads. Di TikTok juga pada percaya. Kalau sebagai fans Ronaldo sering digituin juga nggak Bang? Apa tuh? Kalau Ronaldo ada kena apa, terus kamu banyak komen-komen, wih idolamu nih. Ya udah pasti kalau Messi angkat piala gue kena tuh. Oh iya. Pagi bang, lihat nih bang, Messi angkat piala. Sering. Lu jawab gimana? Gue ngarit. Gue ngarit. Gue pas Euro, gue kan siaran di RCTI kan. Dibully sama Ronaldo gue yang lawan Slovakia ya, siapa yang penalti Ronaldo gagal. Iya. Terus gue komen. Oh yang dia gini. Yang dia gitu. Terus dia penalti kan ditepis kan sama kipernya, habis itu adu penalti. Terus Menang. Berhasil menang. Pokoknya tiba-tiba itu kan di TV ya, di TV nasional. Di mana lu kan nggak ada di OTT, nggak bisa direkam atau apa gitu kan. Tiba-tiba dia ngerekam di TV, di handphone, diposting di Facebook. Rame gue seminggu sama fans Ronaldo. Banyak banget fans Ronaldo yang pas Piala Eropa 2 tahun lalu, Dok. Nggak ingat tuh. Ada yang gue kayak Emang reaksinya apa? Gue coba bilang gini ke apa namanya? Kenapa nggak diganti gitu? Ya misalnya ini udah menit sini, ya lu harusnya pelatih melakukan sesuatu lah gitu. Untuk mengganti Ronaldo gitu. Untuk ganti Ronaldo. Salah emang. Salah. Fansel. gitu. Tapi kan Dia donatur. iya benar. Tapi kan udah kalah Nasir juga. Bercanda. Udah kalah Nasir juga minta maaf langsung Iya, benar, gitu benar. di stadionnya. Ya udah begitu. Kacau Tapi deh. emang yang fanatik banget tuh komen-komennya agak serem-serem Bang, kayak Ronaldo Bang. Enggak, dia kan suka nggak suka orang paling populer di dunia. Iya sih. World Cup bikin poster, bener nggak? Nggak ada dia. Dimarah diganti. Take down. Gue tahu banget tuh kalau misalnya, gue kan pernah kerja di FIFA itu kalau keluar tuh approval dulu kan. Gak mungkin lu naikin kalau nggak pakai approval dong. Itu gue yakin tuh HRD FIFA masuk ke desain grafis. Siapa nih? Gua bilang, itu banyak Ih, stand itu tuh. kan lu pasti approval dulu nih, ya kan? Karena layarnya banyak kayak waktu gue bikin konten Indonesia ya layarnya banyak. Dia tiba-tiba diposting diganti. Nah, tapi menurut saya fans yang paling kuat annoying-nya tetap klub MU. Nggak bisa itu saya merasakan selama setahun 2025 ini kosong. Tapi ini menarik benar. Karena dari sport nih, sorry gue potong ya. Tim yang udah lama nggak juara, maaf. Iya. Tapi masih seloyal itu MU. Emang itu. Karena kalau Lakers itu kan 2020 masih juara. Tuh, Ya. masih. Jordan Bulls, Liga ya. Bulls biasa aja sekarang. Benar, Bang. Tapi MU konsisten itu lumayan Itu, Dok. fenomena sampai market value sahamnya masih tinggi. MU sih MU. itu dia punya daya magis di situ. Dan tuh. aku masih pengen bertanya sama tim agensinya MU di Indonesia tuh. Kenapa suara aku dipakai? Ya kan? Wah, itu saya tuh tato YNWA. Ini tahu artinya apa ya? Ini pendukung Liverpool sampai ke darah. Suara saya dipakai sama MU Regio Indonesia. Ada videonya? Ada videonya, teman-teman? Video apa ini? Bisa kita Nggak putar? ada. Nggak ada. nih, Bang. Jangan. Jangan, Copyright. Oh, copyright, oke. Copyright. Itu video saya video di TikTok lagi pakai lagu punk judulnya Kerosen. Diedit kayak gini dong sama United Focus mang. Sabar. Tapi kayak gini-gini bikin rame atau ngeganggu buat kamu, Bang? Sebenarnya itu yang gue amazed dari bola sih sebagai olahraga nomor 1 di dunia itu culture-nya gila sih. Kalau gue malah menikmati sih. Ya euforia itu enak. gila sih. Itu Untuk gila ngebangun sih. sebuah pertandingan nih. Iya. Masalahnya kalau ada brand endorse jawabannya, Dokter Tirta bisa nggak kalah di banter? Mana mau saya terima endorse ini nih view yang tidak bermanfaat bagi saya. Iya, tapi bermanfaat bagi saya karena ya happy aja dong. Angking. Berarti kamu masih menjaga idealisme, Dok? Walau dibayar berapapun aja, kalau ada hubungan Kalau sama jadi MU, dokter spesialis olahraganya, MU. misalkan di MU nggak apa-apa. Tapi kalau kayak kemarin dibayar endorse, banter terus muka saya di post di MU, oh tidak. Nggak, mending bro. Tapi pernah ada tawaran gede? Banyak, 2. Kemarin pas seminggu itu tawaran banyak banget. Intinya pura-puranya adu banter terus kalah gitu. Terus di post pakai jersey MU atau apa, yang penting view enggak.
masih saya pegang itu. Ya jangan dok, harga diri. Harga diri. Oh iya, itu Harga pride, diri. pride. Tapi memang saya akui, tapi ini jujur dari hati. Saya ngomong di sini, ini bisa. Saya lebih seneng adu banter sama fans MU daripada fans Arsenal. Kenapa tuh? Jujur, Ri. Coba gimana? Beneran, kita nggak tahu nih. Coba gimana? Fans Arsenal itu bapernya bisa dibawa ke dunia nyata. Beneran. Tercermin dari bapak saya. Bapaknya sendiri. Bapak saya fans Arsenal. Jadi agak serius mereka. Mungkin karena sudah sangat berharap IPL. Jadi mereka gampang dibawa ke hati kalau adu banter. Jadi saya lebih seneng kalau adu banter sama ribuan fans MU atau Chelsea gak apa-apa. Kalau Chelsea saya masih seneng. Ini gue cerita sedikit kayak yang pas kemarin sebelum Man United lawan Arsenal tuh. Kan United menang lawan City kan. Itu gue nahan tuh. Kan gue tuh jarang banget bikin konten untuk ngebanter tim lain lah ya, fans lain. Karena malas. Kenapa dok? Mau makan? Nah, sih. Oh, itu bisa dimakan bener. Bisa bener. Dari tadi. Dokter boleh berarti kita boleh makan, sehat. Iya, bener. Terus itu dok, gue nahan. Terus fans Arsenal tuh bikin Indonesia khususnya ya, bikin konten menuju pertandingan Man United. Keluar tuh semua tuh, at least bla bla bla. Apalagi mereka menang 3-1 lawan Internazionale. 0-0 lawan Forest kan. Gue nonton 0-0 lawan Forest, oh gini mainnya. Lawan Inter, gue gak nonton, terus pas gue liat skornya gue nonton tayangan ulang. Gue tonton lagi, oh gitu doang ternyata. Karena gue pikir, Ica nih imbang doang nih di Emirates ya kan. Tiba-tiba menang, itu gue menang happy, tapi yang gue happy lagi, Arsenal diem semua. Seminggu itu diem. Hati-hati habis ini dipotong cut, Anda diserang. Lah emang beneran diem semua fans Arsenal. Tapi fans Arsenal lagi serius. Paham. Cuman kalau adu banter sama MU tuh asik, kalah aja belagu apalagi menang. Ah itu mah cerita lama. Kalau cerita yang terbaru di season 3 Speak Bola ini ada Ultra Moment Clear. Nah, di sini kita akan membahas momen-momen ultra atau luar biasa di dunia sepak bola. Ngomongin tentang ultra, gue ada scalp fact for men nih. Jadi kulit kepala pria itu beda. Mereka 7 kali lebih rentan terhadap ketombe. Makanya kaum pria pastinya butuh juga perlindungan yang ultra untuk kulit kepalanya. Dan Ultra Moment Clear versi Speak Bola ini adalah ultra nyesek. MU ditinggal Sir Alex Ferguson. Kamu sebagai fans Ronaldo ikut sedih nggak waktu itu? Betul, karena buat Ronaldo kan dia udah dianggap ayah. Ayah. Iya, sedih. Dan terbukti habis dia cabut juara. Juara Europa League ada. Nggak liga. Jarang, iya. Nggak juara liga. Liga enggak. Gue pas ini berita ada, 2013 kan? Iya. Akhir musim tuh. Itu kan lu kan gak pernah ketemu orangnya. Misalnya lu cuma tahu di layar kaca doang gitu, nonton doang. Nyeseknya tuh kayak, Sedihnya kerasa ya. aduh kok bapak gue dipisahin sih gitu loh. Sedih. Melo semua melo semuanya. Lu seneng pasti ya? Sir Alex Hah? Ferguson. Lu seneng pasti pensiun? Seneng, tapi yang dikit tetap juara juga. Semprol emang pas itu. Karena kan kabarnya dia itu minta Gareth Bale. Cuman ini pelatih yang paling aku membuat fans Liverpool menderita. Aku kan dukung Liverpool dari 2005. Itu momen-momen yang gak aku pengen kenang. Wah udah kalah di PES, kalah di segalanya. Wah, Tapi kan Liverpool berapa kali menang di Old Trafford yang Gareth cium kamera? ya tapi kan tetap aja kan kemenangan itu gak berarti apa-apa. Yang berarti apa-apa tuh trofi Liga. Betul. Ya. Betul. Sedih ya? Ya, coba saat itu ada Instagram gosong kuadrat itu aku dan Kan sekarang aja ada kosong. Kan belum tentu juga dong. Belum tentu ternyata lu saat itu masih soft spoken. Saya tuh sampai batalin event lari 3 loh, gak mau lari. Gara-gara Ya itu. ini besok ada event lari nih, ini kan tayangan nih. Ada yang namanya event lari YKC 10K. Sudah ada fans MU bilang, saya sambut besok pakai fans MU sama bendera gigi MU di garis finish. Tolong ya Langsung bilang kawan-kawan. panitia saya jaga boot SAC aja. Udah kena mental ini. Fase kena mental. Tapi selain Ferguson, yang kamu tahu siapa Mas? Orang senior yang dihormati banget sama Ronaldo. Ini kan udah kayak dianggap bapak, yang dianggap bunda siapa sama Ronaldo? Kalau bunda saya nggak tahu ya. Mungkin lebih ke mbah kali ya. Kalau sosok yang dihormati Ronaldo selain coach kali ya. Iya. Ya Vigo dia respect. Oh iya, sama Vigo deket ya? Vigo dia respect. Terus kalau Quaresma kan teman seangkatan. Iya. Ngulik dia ya. Quaresma. Nguliknya jauh banget. Terus kapten yang dia respect ya Roy Keane. Iya. Nggak berani takut dipukul kayaknya. Sama kalau bestie banget kayaknya udah podcast bareng apa One Call Away ya Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Ya patokan gue itu aja Iya. sih. Tapi kamu tahu gak Ronaldo itu salah satu pelatih yang kayaknya paling dia benci itu Allegri. Kamu tahu waktu itu?
Kayaknya Iya, gitu, gue iya kan? pernah baca. Kayak waktu ninggalin Juve kan kayak ngambek banget kan Bener, gitu bener, Ronaldo bener, kan. bener, bener, Ya, bener. emang gitu orang tua kolot itu. Orang tua kolot nggak Mesti bisa kalah, kerja Indri. sama Ronaldo. Ya, tapi dia gitu-gitu Jimmy kan jago. Kayak selalu zaman saya ini loh paling gitu kalau ke Ronaldo. Jadi Ronaldo ini orang apa sih? Terus mungkin cabut. Tapi di Milan kan sekarang urutan atas nih di atas Juventus. Ya nih, jadi Juventus mau komen apa kan? Mau komen apa? Mau komen Tetap apa? benci nggak peduli saya sama pelatih Ini nih, itu. kufur nikmat dia. Itu pelatih beri liga berkali-kali coy. Iya. Tapi kan beli Ronaldo buat champion. Benar. Harusnya. Ronaldo juga dapat Copa juga cuma alah paling Iya. Kalpataru doang ini. Barca di Champions dikalahin tuh. Nah, Dybala golin kan? iya. Nah kalau ultra moment versi Rico Lubis nih apa? Ya paling kalau dikaitin sama bola. Ronaldo. Ya kemarin nonton bola ya. Kan gue menganalogikan, gue bukan terlalu fans bola. Gue tuh nonton kalau nggak Persija ya timnas cuma 3-4 kali Iya. seumur hidup lah. Tapi sekalinya nonton pertandingan luar, gue Ronaldo. Jadi gue menganalogikan, gue bukan anak nonton konser musik, sekalinya nonton Michael Jackson. Ibaratnya, Udah mentok lo ya. Mentok lo ya. ibaratnya gitu. Jadi ultra momen gua kemarin apalagi di Arab Saudi yang dingin itu, gue pakai ini. Sam! Si paling organik tuh bridging. Karena kan gue Ronaldo apa ya pakainya? Gua beli. Apapun yang dipakai, gue pakai. Itu dia. Itu. Aslinya kacang kabeh. Gitu. Jadi ultra momen gue adalah berhasil menonton Ronaldo secara langsung sebelum dia pensiun. Tuh. Mimpi semua orang tuh beda-beda ya sepak bola. Tapi dari kenal aku, kan aku kenal Rico Lubis udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Dia tuh kalau ngulik memang dalam. Dia idola Kobe ngulik dalam. Punya brand clothing dulu dikulik tahun 2015 dalam sampai mentok tuh. Basketan streetball sampai mentok dapat juara-juara ya. 4 kali. Juara nasional. Terbaik. Nyampe. Dukung CR7 nonton sampai Mentok. Nah, terus habis itu ini barusan buat sepatunya collab sama IPL. Itu. Iya nih. Nih kalau ngulik pasti ngentok. Nah, kalau Itu ente sudah gimana ente? Jadi kangen masa-masa Bang Rico Lubis main streetball. Saya nonton di TV itu waktu itu. Oh iya benar. Ada pernah di Jogja di Mandala Krida kan di parkiran Bang. Wah. Itu saya Jogja nonton adalah kota yang paling saya suka karena pertama kali juara nasional di situ sama juara one on one di situ. Wah, bener nyampe Lo kan dulu kalau nggak salah juga Mandala ada Krida. streetball juga. Coba dong gerakannya. Bab. Di sini ada 3 orang spesialis bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian. Enggak, tapi gara-gara streetball itu sampai sekarang ketika saya udah jadi stand up komedian, saya pengen bikin show itu kayak streetball gitu Bang. Yang di outdoor pakai tribun yang itu. Tapi saya kan belum kecapean sampai sekarang, besok lah. Wah bisa kita realisasikan. Wah, bisa. Karena streetnya itu kerasa banget kan zaman dulu itu di situ Bener. Bang. Bener. Sayang gitu Bang Rico Lubis, terus habis itu Insane. Loli. Kalau Loli pro. Pro. Iya. Atlet beneran atlet basket pro. Iya, tapi kan zaman-zaman itu tontonannya itu gitu. Itu tahun berapa Bung ya? Berapa ya Bang? 2000-an ya? 2005. Karena waktu itu kan yang si iklan salah satu sepatu yang itu tuh yang N1. tutit Oh, gitu itu ya di tuh. freestyle, Ya, iklan iya. freestyle itu kan. Kalau nggak salah pakai DJ Boim Ghetto juga sih Bang. Iya bener. Iya kan, iya, Bener. pakai DJ MC Boy P-Double. Pidaba. Iya. Kalau Panji yang satu lagi keras bot. Satunya. Crashball. Oh Oke. iya ada crashball. Padi juga jago tuh basketnya. Pokoknya Emang gue memulai karir di streetball bersama dengan Liverpool juara di Turki. Iya, 2005. Istanbul. Lagi-lagi data. Istanbul nyampe. Statistik nyampe. Statistik. Bukan asal ngomong. Iya. Mentok. Nggak seperti Tio. Apa gua? Nggak apa-apa sih. Nah, tapi jadi kangen masa itu juga, tapi saya akhir-akhir ini lagi kangen Sintayong. Lagi kangen Sintayong. Oh iya. Bang Sintayong ya salah satu pelatih yang perpisahannya tuh emosional Dok. Apalagi ketika dia sudah diberhentikan, muncul lagu Kenapa Harus Sintayong itu kayak tambah merana gitu. Kamu kan nggak kangen sama ini Sintayong? Ya, saya main aman. Siapapun pelatihnya saya dukung. Nah, iya, tapi kalau kangen ya nggak apa-apa. Ya kan. Tinggal ketemu di SSB-nya, dia kan punya SSB di sini. Ada. Ya, Nah, Nggak, takut viral ya. Saya support siapapun pelatihnya. Udah cukup viral kemarin ya? Udah cukup kapok. Sampai sekarang bisa dia ngeles lagi dok. Ya jangan. Kapok. Siapapun hidup pelatih timnas siapapun. Ya, Oke. Kita dukung semua itu. Siapa? Siapapun pelatih timnas kita dukung karena tim nasional main Maret nanti FIFA Series ya. iya. FIFA Series akan main juga dan yang paling penting juga kita dukung
ketika dia naik berarti Indonesia timnas futsal ya itu semifinal Ya itu keren. Lawan ketemu Jepang. Ya kalau bisa menang, wah ternyata kita tuh abang-abangan di futsal. Urutan 20 besar, 24 malah. Ya begitulah ketika industri diurus dengan proper. Wah. Gue sampai berkomentar di postingannya Atta Halilintar. Iya. Dia posting main futsal, dia emang jago kan? Ya jago, gue bilang, jago. Jago. wajar. Karena lu jago main futsal, jadi ada hal-hal yang lu bisa kasih insight lebih baik. Gue komen di situ tuh. Jadi menurut gue memang pengurus itu mungkin akan lebih baik kalau emang orang yang bisa mengerti di situ. Mungkin di basket di kemudian hari Denny Sumargo, Menteri Perindustrian, Tirta. Waduh. Ya kalau buat gue dia juga di scanner dari awal. Parah. Dia dari awal. Parah. Dari awal. Passion. Gue di saat acara sneakers loading nih pakai mobil bak lah gue. Iya. Truk gua. Dia udah siap 2016 pakai truk di Senayan City loading. Terus siapa nih? Truk 10 tahun lalu dia udah sebesar itu. Gawat. Gila. Temenku. Ini teman. Dicontoh bukti. Keren. Ya, kita Truknya ada tulisan curhat gitu nggak kayak? Tinggal apa? Ya pas itu dagang sneakers. Nah, dia dagang sneakers Aku dia. kenal Mas Riko pertama kali itu pas JSD. Dia lagi dagang Urban. Iya. Terus baju. Terus yang kedua itu aku loading dari Jogja 2 truk. 2 truk. Dan itu sulit masuk Senayan City. Zaman itu? Zaman itu di lantai 8. Dokter Tirta zaman itu sudah pakai 2 truk. Cucu rela, sampoan aja nggak mau sampai sering dijambak oleh para pemain di Ultra Moment Clear Speed bola kedua. Halus. Ini dia Ultra Woman Clear versi Speak Bola Sat. kedua. Kukurela, Iya. kadang kena jambak kalau kalian buka di sosial media. Itu ada kompilasi Kukurela ditarik di Paling sering dijambak. paling ya? sering dijambak sama dibanting berkali-kali. Jadi emang dia sering banget. Mungkin karena dia lincah, Dok. Terus rambutnya panjang banget, paling gampang untuk ditariknya gitu. Ah, mungkin pas itu Christian Romero lagi risih banget sama rambutnya si Kukurela ini. Jadi kali aja kayaknya ketombean gitu. Nah, dijambaklah sama si Romero itu. Kurang perlindungan ultra itu Kukurela menurut saya. Harusnya pakai ini. Iya. Ah, kalau menurut penonton Ultra Moment Clear versi yang tersedih menurut follower dari Vivinedes adalah ketika Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Nah, kamu sendiri gimana? Sama karena udah di depan mata banget kemarin. Mainnya di Arab kan ya. Tapi kan ada kata-kata yang kayak gini Bang, orang-orang kayak, lah kamu sih berharap terlalu tinggi, gitu-gitu. Kamu menanggapinya seperti apa? Gini. Nah, Ini. Gue kan basket lah, semi atlet lah karena streetball ya. ya. Salah satu kenapa gue suka Ronaldo karena optimis tuh harus. Oke. Jadi kalau berharap terlalu tinggi kayaknya buat sebuah atlet lu ngapain main olahraga kalau ya kalah nggak apa-apa. Itu buat gue bullshit. Yes. Kalah nggak apa-apa, tapi kita persiapkan mental kita untuk menang. Gitu loh. Jadi di saat kita kalah di game berikut kita lebih prepare. Nih nyampe. Kalau menurut gue kan Ya. kalau kita kalah ya udahlah besok jadi kurang persiapan. Yes. Jadi menurut gue timnas kita yang udah di depan mata waktu itu ya. masuk babak playoff ya Yes. gue sedih sih karena emang kita nggak pernah sepanjang sejarah sedekat itu kan. Bener Bang. Jadi ekspektasinya tinggi dan lain-lain. Wajar kalau di dunia atlet bisa fanatisme ya kayak kita lah. Iya. Ya wajar, bener. wajar. Jadi bukan kalah biasa enggak. Itu pakai hati kita. Bener. Apalagi timnas. Ibarat kata kita touring motor nih, mau dari Jakarta ke Bali, sudah sampai Banyuwangi. Masa kita mikirin Bali nggak boleh? Bener. Kayak, aduh Klaten mana ya? Aneh kalau mikir Iya, gitu. bener. Sudah tetap di belakang Iya, jauh. bener. Yang di depan adalah Bali. Iya, seperti terus itu. pas bandnya kempes sampai syukur enggak apa-apa. Enggak. Pompa Harus kita diselesaiin. lanjutin. Bener enggak? Bener. Iya. Ya. Tadi udah Ultra Moment Clear ya. Tapi kalau ini kita saatnya masuk ke segmen terheboh dalam perskenaan podcast sepak bola yaitu Muk Trivia paling clear. Oke. Oh sekarang di sini ya, oke. Kok tutup? Ganti. Jadi Bang Riko Muk Trivia ini, Mas. kalau Bang Riko belum tahu adalah saya ini tukang sensus nama-nama unik pemain bola Bang. Ayo. Ya, Sebenarnya ini- gue mau ngadu 90 sih, Tir. Ya. Nah, Lu nanti lu Wah, berdua. adu dulu mendingan nih. 90s Adu mau nggak? 90s. Coba. 90s Liga Indonesia mau nggak? Mampus kalah. Enggak. Liga luar. Liga Indonesia tapi yang muda Bang, Persekapas Pasuruan, ayo Bang. Mampus kalah. Ini berdua harus collab nih. Ya, Mungkin ini satu dulu buat Ya, boleh, Bang Riko boleh, ya. boleh. Ayo. Sebuah trivia bahwasanya ini datang dari Sudan Selatan. Mampus kalau Sudan. Sudan Selatan. South Sudan ya. Tim nasional Sudan Selatan dan pemain ini memperkuat
Pyeongchang United FC. Ah, udah Sudan Pyeongchang lagi. Pyeongchang. Dia ini kenapa masuk dalam trivia? Karena di negaranya di Sudan ini termasuk salah satu Selebgram. pemain sepak bukan. Ya gue nggak tahu siapa. Oh apa? Pemain sepak bola paling segar dan hijau, Bang. Hijau daun. Karena pemain ini bernama Martin Sawi. Ada. Pusing deh. Silakan. Pusing deh. Mana? Gimana lo? Kak, gimana? Oh, ini. Martin Sawi. Martin Dominic Hartinasa. Martin Sawi. Martin Sawi adalah pesepak bola South Sudan yang bermain untuk gelandang untuk klub Korea Selatan Pyeongchang United FC dan timnas South Sudan. Baik dia Tir. Baik. Baik, biar gimana baik dia. Sekarang yang kedua datang dari Korea Selatan. Pemain ini berumur 35 tahun, berposisi sebagai gelandang tengah. Nah, pemain ini di Eropa terkenal pemain yang paling asin gitu, pemain asin. Salty. Karena pemain ini bernama Yon Bit Garam. Yongbit Garam. Yeonbit Tanggal lahir Garam. Changyo Gyeongnam South Korea. Gelandang tengah, tinggi setinggi saya, 177 cm. Bit garam Bit dikit. Garam. Oke, yang ketiga. Lagi. Setelah saya cukup riset nih karena tahu besok bintang tamunya Bang Riko Lubis, apa nih pemain sepak bola yang erat hubungannya dengan Bang Riko Lubis? Coba gue mau lihat. Ternyata ada salah satu legenda Chelsea yang sepertinya nih sering banget nonton Green Boys gitu. Oh, apa gitu? Nggak tahu, sampai kabarnya dia ganti nama supaya namanya nih Green Boys banget. Yaitu Dia adalah Dembam Bam. Dembam Bam. Lu tanding 90s sama Mukti. Ini berdua harus otak enggak bisa. Berat. Debabab. Dembam Bam. Oke. Pusing dia. Tapi menurut kamu pemain bola yang namanya paling unik sepengetahuanmu siapa, Bang? Siapa tahu aku Jemba banyak sih apa. Oh, semua pemain Nigeria unik pasti. Jadi Babang Ida. Ini gua keluarin 90s gua. Oh, coba ayo, adu. Duduk lagi. Sini duduk. Ya tes kamu, Bang. Dari kamu. Berdua lawan satu. Kasih pertanyaan. Aku kalah, langsung mundur. Oke. 90s knowledge ya. Ya. Pemain 90s bola knowledge, 90s knowledge penutup tapi internasional. Ya. Sampai nggak bisa nyebut ya. Ya, sampai nggak bisa sebut. Jadi satu orang Oh, 3 saut-sautan detik ya? intervalnya ya. Oke. Saut-sautan. Aku yang hitung ya. Aku Oke. hitung. Tes ya. One. Siapa dulu? Mau siapa dulu? Saya dulu. Bang Riko dulu. 1, 2, 3, start. Dunga, Jai Okocha, Alexi Lalas, Romario, Sande Olise, Christian Vieri, George Weah, Del Piero, Donadoni, Albertini, Patrick Kluivert, Massimo Odo, Mark Overmars, Taibi, Danielson, David Beckham, Bebeto, Scholes, Ole Gunnar Solskjaer, Alan Smith, Tore Andre Flo, Heskey, Glenn Farcozola, Buffon, Aldini, Pagliuca, Zanetti, Roberto Baggio, Redondo, Ventola, benar. Klose, udah ada. Sidor, David, Turam, benar. Anjing sebentar nih. Dua, Roberto Carlos. Montero, Belum. Masih. Roberto Dia. Carlos. Tadi apa? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Iya. Montero, Emerson, Pesoto, Etienne. Robinho, Juliano, Juninho Pernambucano, Zambrota, Rene Higuita, Cafu, Ivan Zamorano, Maradona, Marcelo Salas. Taki Nardi, Siapa? Taki Nardi, Tapi masih aja. Perpanjang. Udah 3 detik. Udah 3 detik. Gila. Tapi nggak apa-apa. Boleh seru ya? Ini seru. Apakah menurut Riko ini lawan terberat? Lawan terberat. Luas. Lawan terberat. Sah. Sejauh Lawan terberat. deg-degan ini. HR berapa HR? Heart rate berapa heart rate? Deg-degan dia. Deg-degan. Ini dipertaruhkan soal credibility. Benar. Berarti harus ada ronde 2. Ronde 2. Nggak, kalah telak langsung. Jangan lupakan
Jorge Campos. Jorge Campos. Alexi Lalas. Kok bisa lo bisa selapal itu dari mana sih? Ya itu gue sangat terpapar World Cup 94. Ya. Saat Roberto Baggio tendangannya ke atas tuh gue lagi jatuh cinta dengan sport lah. Iya. Jordan apa. Jadi gue terekam dengan baik tuh di era-era itu. Kok Mukti bisa hafal mati kan lu nggak setua Rico? Iya, ya Tapi bagus deh. Kebanyakan Serie A tadi dia, karena dia Serie A karena mania. Iya, Serie A, iya, bener. Serie A, awal pernah nonton Gila Serie lu. A. Juliano. Oh ini dulu tuh kan ini bang, zaman SD kan beli tabloid kan, itu kan belinya uang hasil ngumpulin dari uang saku kan. Iya. Nah kalau nggak dibaca semua rugi. Iya, tuh. benar. Dari situ Ventola lu. Itu Ventola Rare tuh. Ventola. Gue Alexi Lalas sih, boleh Itu diadu. nama Zanetti tadi. Inter sih. Tadi dia deg-degan. Oh, dia nggak mau jawab Inter ya? Iya, kelihatan. Ada Fieri. Tadi pas akhir kayak Batistuta bro. 1, 2, 3 pas kita ya Zanetti akhirnya nyerah dia. Iya. Persija aja bisa aku bang. Oh pasti Ayo, iya. dia Ayo pasti duel bisa. Persija bisa. Eh, Karena gua kalah. lokal cukup menguasain. Dia lokal jago banget. Pasti. Jago Jago banget, banget. sudah jangan Iya. sampai divisi 3 tahu dia. Semalam saya nonton playoff di S4 kemarin nonton. Wah, Lagi sumpah. playoff ini. Tadi Ravanelli belum tuh Ravanelli. Ravanelli belum. Kasih lagi. Nah, Udah pernah kesini. ini kan? nih inti speak bola tuh yang bener ini. Ngapain bahas MU? Nah, Ya. ini yang benar. Kalau bahas ini yang nonton ini sama ini doang. kita doang kalau ini banyak. Tapi aku sih berharap bang sebagai fans 9 bulan Liga Italia juga keangkat nih jangan sampai. Lagi Iya ya? kan? Benar, Tapi seru kok. benar. Seru. Ya, Dulu aku dukung Lazio sebelum dukung Liverpool. Ya, Glory Hunter dulu. Tapi fans Liga Italia itu malah era-era sekarang tuh nyaman banget ngikutin sepak bola. Ya wes tua-tua, cok. Gak ada yang ngebanter, gak ada yang apa. Iya. Lah ya kalau bener, udah betul. tua Bukti, fans Liga Italia kok nyaman-nyaman karena udah kepala 4 Bukti. Kalau adu oyot stroke. Tapi damai. Ya damai orang kepala 4, fans AC Milan, Inter Milan. Cuma terus tuh kalau dijadiin satu ya seusia Apa? Tapi itu sih gue mau menambahkan kayak Iya. di dunia sport ya kalau kita admire termasuk Zlatan apa ya lu umur 41 42 tetap kering badannya. Kering, benar. Jadi menurut gue tuh sepak bola, basket apa tuh bisa jadi tolak ukur Betul. kita lifestyle gaya hidup Iya, kayak Tirta sekarang apa. Jadi ya itu kan gue liat Ronaldo itu. Lo masih six Bokatik. pack apa termasuk pas lu bilang Liga Italia di otak gue salah satu ya itu Zlatan Benar, kan Bang. jebolan situ. Benar. Zlatan sekarang jadi powerlifter. Kemarin deadlift ratusan kilo dia. Pamer. Bener. Terus dia sekarang investasi di lapangan pedal banyak banget di Swedia. Itu contoh yang bagus nata karirnya dan kehidupannya. Tapi yang kebalikannya juga ada. Banyak. Anaknya Beckham kan akhirnya pensiun. Wah itu jangan. Nah, karena dikasih duit terus, Lifestyle poya-poya. itu lifestyle. Anak yang mana yang keluar dari keluarganya? Yang sempat main bola tuh. Romeo. Romeo iya kan akhirnya dia. Kalau yang keluar kan yang pensiun. pertama kan. Kalau anak yang pertama ya udahlah. Adriano jaga warnet. Iya. Oh iya. Tapi kalau Adriano tuh kan dia mental health kan, mental health. Bio Paulin jadi ini caleg. Iya. Dan beneran kalau jadi caleg beneran. Jaga warnet. Dari segala kemungkinan loh. Jaga warnet. Ya bisa Buka ada foto, seser- Ada fotonya. jaga ada AK47 deh. Dia jaga warnet di Ben Hill. Ketemu. Adriano tinggi. Sambil makan bubur kacang hijau kan. Ya, tapi seperti biasa setiap tamu kita kasih satu pertanyaan pamungkas. Yang ini adalah artis sepak bola menurut Rico Lubis itu apa? Universal. Asli. Karena begini, musik itu kan juga sangat universal ya. Iya. Cuma gue belum pernah melihat ada sebuah perhelatan seperti World Cup yang dunia terhipnotis. Mereka. Coba Super Bowl. Apa-apa. Cuma kalau World Cup final, itu setengah dunia nobar. Iya benar. Itu menurut gue ya. Gue sebagai anak basket, fenomena ini tidak ada di cabang lain. Bener sih. Bang. Akui. Kalau gue. Akui. Kalau Gua gua, akui. kalau Jujur terbaik mentok. Kalau gue itu. Universal. Apalagi nanti World Cup itu kan di benua Amerika tuh di pagi hari. Iya. Jadi sebelum beraktivitas kita pakai sampo clear. Yes! Nontonnya juga enak, Clear. Benar. Itu gua. Clear banget. Gua clear banget. Clear is me. Bang, saya resign jadi host. Digantikan ini. Ya, jangan. Jangan dong, speak bola tanpa kamu bukan speak bola. Apa? Tuh, dengan akhir jawaban dari Rico Lubis, sepak bola adalah universal. Setuju? Setuju. Kurang keras. Setuju? Kurang kompak. Kurang lagi. Ayo. Ini fans Liverpool nih. Kebagi dua Arne Slot dan Arne Slot. Ya, terima kasih kepada sponsor tercinta kita Clear yang masih dan selalu setia mensupport Speak Bola. Terima kasih set barunya keren banget.
Dan terima kasih juga Vivi Nedes yang masih menikmati sepak bola biar clear dari season pertama sampai sekarang. Terima kasih Mantap. semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riko Lubis, terima kasih banyak. Sama-sama, Tio. Terima kasih Thank you banyak. Mas Riko. Thank you. Kita akan kembali pekan depan. Tamunya siapa? Cari tahu nanti. Dadah.